Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Saiha Muhammad Nasik, NIM 2320110014, Prodi HKI, Fakultas Syariah dari UIN Suku. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Bank dan LKS Lembaga Keuangan Syariah. Baik, langsung saja kita mulai dengan soal pertama, yaitu tentang akad pembiayaan rumah. Soal pertama yaitu berkaitan dengan pasangan muda Haida dan Nabila yang ingin membeli rumah impian seharga 500 juta rupiah. Mereka sudah punya tabungan 100 juta tapi tentu masih kurang. Akhirnya mereka datang ke Bank Syariah Indonesia untuk mengajukan pembiayaan. Nah, pertanyaannya adalah akad apa yang tepat agar mereka bisa memiliki rumah itu tanpa terjerumus pada riba. Akad yang paling tepat untuk kasus ini adalah akad murabahah atau bisa juga musyarohah mutanakisah, tergantung kebijakan Bank Syariah. Yaitu yang pertama, jawaban yang pertama yang termasuk akad murabahah. Dalam akad murabahah, Bank Syariah membeli rumah tersebut dari pengembangan syariah secara tunai, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Nasabah kemudian membayar secara angsuran tetap setiap bulan. Jadi keuntungan bank bukan berasal dari bunga tetapi dari margin penjual yang halal. Karena transaksi ini termasuk jual beli barang real, nah, oke lanjut. Kemudian dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, dasar hukumnya juga ada dalam fatwa DSN MUI nomor 04 tahun 2000 tentang akad murabahah. Yang kedua yaitu alternatif akad musyarakah mutanakisah. Kalau akad yang digunakan adalah musyarakah mutanakisah, maka mekanisme sedikit berbeda. Bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah tersebut. Misalnya bank menanggung 80% dan nasabah 20%. Setelah itu nasabah membayar cicilan untuk membeli porsi kepemilikan bank secara tertahap hingga rumah sepenuhnya menjadi milik nasabah. Sambil berjalan, nasabah juga membayar sewa atas bagian rumah yang masih dimiliki bank. Akad ini juga halal karena hubungan bank dan nasabah bersifat kemitraan, bukan pinjaman berbunga. Jadi, baik murabahah maupun musyarakah mutanakisah sama-sama sesuai syariah dan terhindar dari riba. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu yang membahas fungsi perbankan syariah dan keuntungan. Perbankan syariah memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara tanpa bunga dan sesuai prinsip Islam. Artinya begini, Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito atau giro, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Tapi semua dilakukan dengan akad syariah, bukan sistem bunga seperti bank konvensional. Akad yang digunakan bisa berupa mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua yaitu ada musyarakah, kerjasama usaha dan pihak yang sama-sama menanggung resiko dan keuntungan. Yang ketiga yaitu murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Dan yang keempat
dan ijaroh yaitu akad sewa. Kemudian cara bank syariah mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama dari bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah. Yang kedua yaitu dari margin jual beli pada akad murabahah. Dari ujroh atau fee jasa pada akad ijaroh dan wakalah. Dan yang terakhir yaitu dan juga dari investasi halal seperti suku atau surat berharga syariah. Semua itu berdasarkan aktivitas ekonomi real, bukan spekulasi atau bunga. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, keadilan dan tolong menolong. Jadi fungsi bank syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan ekonomi dan keberkahan dalam transaksi keuangan umat. Oke, itu mencakup soal pertanyaan kedua. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang larangan transaksi dan opini masyarakat. Dalam transaksi bisnis syariah ada 3 hal besar yang dilarang, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama yaitu riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman uang. Misalnya seseorang meminjam 1 juta rupiah dan harus mengembalikan 1.100.000 rupiah. Tambahan itu adalah riba dan jelas diharamkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Karena itu bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan menggantinya dengan sistem akad dan bagi hasil. Kemudian yang kedua yaitu ada gharar. Gharar berarti ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi. Contohnya yaitu menjual ikan yang masih berada di laut. Kan kita belum tahu apakah ikan itu tertangkap atau tidak. Transaksi seperti itu bisa menimbulkan ketidakadilan, maka dilarang dalam Islam. Yang terakhir yaitu ada maisir. Maisir berarti judi atau spekulasi utang-utangan. Misalnya kayak trading atau taruhan berbasis tebak-tebakan harga tanpa dasar ekonomi yang jelas. Ini juga dilarang dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, sekarang aku akan menanggapi pertanyaan yang sering muncul di lingkupan masyarakat. Bank syariah sama saja dengan bank konvensional, cuma ganti nama saja. Sebenarnya pertanyaan itu agak keliru karena dari sisi konsep, akad, dan tujuan bank syariah dan bank konvensional itu sangat berbeda. Dasar transaksinya aja itu udah beda. Kalau bank konvensional itu berupa bunga atau riba. Kalau bank syariah, akad syariah atau jual beli bagi hasil sewa. Dan hubungan dengan nasabah, kalau bank konvensional itu seperti kreditur atau debitur. Kalau bank syariah mitra usaha. Tujuan utamanya bank konvensional profit oriented, kalau bank syariah profit dan keberkahan. Pengawasan OJK, kalau bank syariah OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah tidak hanya mengejar laba, tapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan etika bisnis Islam. Setiap transaksi harus ada objek yang jelas, resiko nyata, dan manfaat yang adil. Demikian jawaban saya untuk 3 soal ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah.
Semoga jawaban ini bermanfaat dan semoga kita semua semakin paham pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.